Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Jumarnis dari kelas 12 IPS 1. Ingin menyampaikan sedikit ceramah saya yang berjudul Indahnya Membangun Mahligai Rumah Tangga. Oke, di sini saya akan memulai sedikit ceramah saya yang tadi berjudul Indahnya Membangun Mahligai Rumah Tangga. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita berharap semoga pertemuan kita ini menjadi pertemuan di akhirat nanti dan memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama-sama dan bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu caranya adalah dengan mengikuti kehidupan Rasulullah. Maka yang akan kita bahas kali ini adalah bagaimana mengikuti cara-cara Rasulullah dalam membina rumah tangga. Karena bila kita berbicara tentang keindahan rumah tangga, maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam guru cinta, guru keharmonisan, guru kasih sayang, guru keindahan. Kalau kita berguru kepada guru yang salah, maka salahlah ilmu yang didapat. Maka guru cintamu adalah Rasulullah, guru rumah tanggamu adalah Nabi Muhammad. Sebelum kita membahas tentang rumah tangga yang harmonis, yang bahagia, marilah kita menengok rumah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh, karena kebahagiaan ada di dalam hati. Yang mencari kebahagiaan di hati maka tidak akan ketemu. Ada orang yang mencari kebahagiaan seolah-olah di balik tumpukan uang, seolah-olah di balik rumah megah dan rumah mewah, dan seolah-olah kebahagiaan di balik pangkat juga jabatan yang tinggi. Akan tetapi beberapa banyak orang yang diberikan harta berlimpah, tetapi dalam rumah tangganya pun sering terjadi cekcok. Dan begitu juga orang yang memiliki jabatan tinggi pun terjadi percekcokan dalam rumah tangganya. Malah sebaliknya, kita melihat orang yang fakir dan hidup di kampung pedesaan. Dia bekerja sehari-hari untuk makan, tetapi selaku kita temukan setiap hari adalah candaria. Kehidupannya penuh kegembiraan, dalam keadaan lapar, bangun tidur pun mereka masih bisa tersenyum. Jadi dunia bukanlah ukuran, akan tetapi batin yang terdidik itulah yang sesungguhnya. Kebahagiaan adalah harga mati dalam keadaan apapun. Apabila diberi kekayaan dan jabatan, itu adalah nilai tambah, tapi kebahagiaan harus tetap ada. Dan Rasulullah SAW mengajarkan keindahan dan kebahagiaan dalam rumah tangga, bagaimana kemesraan beliau, dan sekalian pandai guru berseni dalam bercinta dalam segala tindak. Pernah ada satu kisah Siti Aisyah melihat tari-tarian tradisional orang Hasabah di samping masjid Rasulullah. Kemudian Ummul Mukminin bertanya, "Wahai Rasulullah, apa itu?" Rasulullah menjawab, "Itu adalah orang Habasyah sedang bersenang-senang karena hari ini adalah hari raya. Aku ingin ikut melihat, wahai Rasulullah," ucap Siti Aisyah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, "Mari sini." Lalu apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan Siti Aisyah melihatnya sendirian? Tidak. Rasulullah meminta Siti Aisyah berjalan di belakangnya dan melihat dari balik punggung Rasulullah, hingga ia meletakkan dagunya di pundak Rasulullah dan pipinya menempel dengan pipi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengajarkan seni dalam bercinta. Jangan tegang, mentang-mentang sudah jadi ustadz pulang ke rumah bawaannya tegang. Coba lihat, Rasulullah adalah ilang yang paling gagah dalam peperangan, seolah-olah seperti orang yang tidak kenal cinta. Tapi bila pulang ke rumah bertemu istrinya, seolah-olah seperti orang yang tidak pernah kenal dengan peperangan. Masya Allah, ini bos besar sampai di rumah masih sibuk dengan komputernya. Ustadz sudah sibuk berdakwah, sampai rumah masih sibuk ibadah. Ingat Pak, istrimu sudah menunggumu berjam-jam di rumah.
Maka ketika bersamanya maksimalkan ibadahmu dengan bercanda dan berseni dengan kemesraan. Walaupun kita belum bisa mengikuti level tinggi Rasulullah dalam berumah tangga, setidaknya kita mengikuti sedikit-sedikit. Begitupun Siti Aisyah begitu mendengar Rasulullah SAW akan datang, dia pun mempersiapkan dirinya dengan segala persiapan, mengambilnya air minumnya. Sekarang apa? Suami pulang, kadang-kadang istri nyuruh pembantu mengambil air minum untuk suaminya. Masih sibuk dengan HP dan televisinya. Begitu juga baju dipakaikan baju yang sudah lusuh. Padahal baju-baju bagus itu suami yang membelikannya, tetapi tidak dipakaikan untuk mempercantik diri di hadapan suami. Ini banyak yang salah. Dan kalau mau keluar rumah biar kelihatan cantik di depan orang lain. Padahal ladang ibadah para istri yaitu mempercantik diri adalah di hadapan suami. Ini sebagian wanita muslim sudah tahu tapi sulit menjalankannya, malah mau dikalahkan dengan pengguna suami-suami di luar sana. Ini cambuk sedikit buat para istrinya. Begitupun Rasulullah SAW saat ditanya, "Wahai Aisyah, apa yang Rasulullah lakukan saat akan memasuki kamar?" Siti Aisyah menjawab, beliau akan mencelupkan tangannya ke dalam bajana berisi air lalu mengusap rambutnya dan bersiwak. Jadi suami juga perlu tampil bersih dan rapi di hadapan istri. Itu adalah bagian dari seni dalam rumah tangga dari Rasulullah. Jadi ada canda tawa dan cumbuan dan kemesraan, itu ibadah kita suami istri di hadapan pasangan halal kita yang tentu akan mendapatkan pahala dari Allah. Itulah sedikit contoh rumah tangga Islami Rasulullah SAW yang bisa kita contoh, walaupun seperti kita tahu Rasulullah bersama para istrinya hidup sangat sederhana, tapi tidak ada satupun keluhan pelayan Rasulullah kepada mereka sampai saat ini. Oke, sampai sini saja ceramah saya. Kalau kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.